Pengertian humas atau yang biasa kita kenal dengan hubungan masyarakat adalah suatu usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain, public relations atau hubungan masyarakat digunakan untuk menjalin suatu komunikasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan humas di Indonesia. Public relation di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950. Dikala itu berdiri organisasi humas pertama kali di perusahaan perminyakan negara atau yang biasa kita kenal dengan Pertamina. Peranan divisi humas atau Hupmas, hubungan pemerintah dan masyarakat, Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta, BUMN atau asing, dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu Bapak Rosadi Ruslan, SHMM, membagi perkembangan public relation di Indonesia dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Periode pertama, tahun 1962. Pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Juanda, yang di sini menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Periode kedua, yaitu tahun 1967 sampai 1971, terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas. Di sini tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Pada periode ketiga, tahun 1972 sampai 1993, munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum dengan indikator sebagai berikut. Pada 15 Desember 1972, didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Pada 10 April 1987 di Jakarta, terbentuklah suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APPRI. Tujuannya adalah sebuah wadah profesi terbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relation yang independen. Periode keempat, pada tahun 1995 sampai sekarang, yaitu public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus, yakni bidang industri pelayanan jasa, dengan indikator sebagai berikut. Pada 27 November 1995 terbentuklah Himpunan Humas Hotel Berbintang H-3. Pada 13 September 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas oleh Gubernur BI. Forum ini resmi bagi para pejabat humas, baik pemerintah maupun swasta. Sejarah hubungan masyarakat di dunia terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode tahun 1700 sampai 1800. Periode di mana hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, di mana pada saat itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan diisi dengan acara yang sederhana, yaitu penyelenggaraan pidato, pertemuan, dan korespondensi antar individu. Banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. Nah,
Selanjutnya yaitu periode tahun 1801 sampai 1865. Seiring dengan perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, kegiatan hubungan masyarakat mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, maupun internasional. Periode ini disebut masa Public Relation of Expansion, karena keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Periode selanjutnya yaitu periode tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini, kegiatan hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri, berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran. Hubungan masyarakat dimanfaatkan para tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnis yang menganut asas laissez-faire. Sistem ekonomi monopoli tidak memperdulikan nasib rakyat atau pekerjanya. Selanjutnya yaitu periode tahun 1901 sampai 1919. Kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini yaitu melakukan investigative reporting untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi atau mengotak-atik berita yang dimuat di media massa. Tercatat dalam sejarah hubungan masyarakat pada tahun 1906, seorang praktisi dan sekaligus tokoh hubungan masyarakat Amerika Serikat, E.V. Ledbetter Lee, berhasil mengatasi krisis pemogokan massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batubara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi manajemen penanganan dan pemulihan hubungan masyarakat. Dia bekerja sama dengan pihak pers yang mengacu pada Declaration of Principles. Periode selanjutnya yaitu periode tahun 1920 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi pemikiran dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.